Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dimulai ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebelumnya, marilah kita awali ibadah ini dengan bersaat teduh. Kita berdoa. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia Khalik alam semesta. Kita bernyanyi. Amin.
Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya, dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang yang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Rom yang mengajarkan tentang api ujian yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal, dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan orang yang berpengharapan bahwa kekuatan dan kekuatan orang itu dapat turun dari kuburan, pakaian, barang atau tulang-tulangnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengizinkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pelanggaran pembunuh kami yang Tuhan itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Minggu akhir tahun gerejawi saat ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan aku
dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka dari atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa kembali, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tiba pada acara memperingati keluarga jemaat yang telah meninggal. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku EE 835 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Oh
Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama orang anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini tanggal 22 November 2020. Yang pertama, Amang Pungo Manulu, tutup umur 75 tahun dari wilayah 6. Yang kedua, Amang Pungo Rointan Sihobi atau Okurena Dodi, tutup umur 62 tahun dari wilayah 10. Yang ketiga, Amang Dr. Agusma Sarebaho MT, tutup umur 60 tahun dari wilayah 9. Yang keempat, Amang Tuloman Sianipa, tutup umur 67 tahun dari wilayah 7. Yang kelima, Amang Elijo Kutagalu, tutup umur 59 tahun dari wilayah 5. Yang keenam, Amang Hasahata Marulitua Panjaitan, tutup umur 64 tahun dari wilayah 1. Yang ketujuh, Amang Satahi Padukuan Simorakir, tutup umur 62 tahun dari wilayah 5. Yang kedelapan, Amang Timbul di Sianipan, tutup umur 60 tahun dari wilayah 3. Yang kesembilan, Napo 10 Damayati Bolu Barus, tutup umur 28 tahun dari wilayah 9. Yang ke-10, Inang Renata Bolu Marbun atau Omunisi Jepanya Bolu, tutup umur 67 tahun dari wilayah 1. Yang ke-11, Amang Benar Sitepu, tutup umur 76 tahun dari wilayah 2. Yang ke-12, Amang Korban Simamora, tutup umur 66 tahun dari wilayah 3. Jumlah yang meninggal jemaat AKBP Taman Wisma Asri selama tahun gerejawi 1 tahun gerejawi 2019-2020, ama atau bapak 10 orang, ina atau ibu 1 orang, namun 10 perempuan 1 orang, total 12 orang. Kita bernyanyi 347 ayat 1 dan ayat 3. So
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami bisa melakukan ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah yang telah kami laksanakan, agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sekalipun kami melaksanakannya secara virtual. Ya Tuhan, berkati juga semua perhaladu yang senantiasa menyiapkan acara demi acara untuk melakukan ibadah di gereja-Mu. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah, berkati Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, program gereja HKBP Taman Wisma Asri, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kebijakan dan kekuatan kepada seluruh perhaladu agar kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan juga jemaat gereja HKBP Taman Wisma Asri, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, nakosobulung, dan orang tua. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikan, biarlah Tuhan senantiasa membimbing anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, orang tua kami, berkati Tuhan seluruh pekerjaan orang tua, seluruh hal yang dikerjakan agar menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari akhir tahun gerejawi, yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa banyak saudara-saudara yang kami kasih telah Engkau panggil. Peristiwa ini telah mengingatkan kami ya Tuhan, agar jemaat-Mu yang Engkau berikan kehidupan saat ini dapat melaksanakan sesuai dengan perintah-Mu, melakukan hal-hal yang berguna dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk menjalankan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mungkin ada yang sakit. Engkau berkati Tuhan semua tindakan dokter atau tindakan keluarga. Biarlah Roh Kudus-Mu yang turun ke dalam jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, Engkau sembuhkan ya Tuhan, agar bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikanlah kebijakan dan kekuatan kepada pemimpin negara kami, agar mampu menciptakan kedamaian, ketenangan, dan keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga seluruh menteri dan pejabat-pejabat, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kebijakan agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pada saat ini kami masih bergumul dalam kehidupan kami. Kami masih menghadapi COVID-19. Kami minta ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan singkirkan semua penyakit yang mungkin mengganggu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, serta berikan kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami mampu berbuat yang baik, menjalankan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumumkan persembahan. Thank you.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada kita semua yang beribadah pada hari ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di akhir tahun gerejawi ditetapkan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita ikuti dengan baik. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada suatu minggu yang dinamakan Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Pada saat minggu ini kita juga akan membacakan nama-nama warga jemaat yang meninggal dalam masa 1 tahun gerejawi ini. Itu seperti yang telah kita dengarkan tadi, kami bacakan. Pembacaan itu, Amang Inang, saudara-saudaraku, bukanlah untuk kepentingan mereka yang telah meninggal, bukan pula untuk mengungkap penderitaan mereka, karena saudara-saudara mereka, kerabat mereka, orang yang terdekat kepada mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Berkaitan dengan itu pula, saudara-saudaraku, pembacaan akan nama-nama mereka yang telah meninggal adalah untuk kepentingan kita
yang masih hidup. Untuk kepentingan kita, bagaimana kita memakai waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkaitan dengan itu pula saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita hidup semua akan berakhir juga. Ada akhirnya kehidupan ini, ada akhirnya dunia ini. Itu sebabnya topik minggu kita hari ini, penghakiman terakhir yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kembali kami tekankan melalui firman ini, selagi masih hidup orang percaya, hiduplah dengan benar sebagai orang percaya yang nyata dalam tindakan atau perbuatan kebaikan dan kebenaran, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan dalam penghakiman terakhir nanti Tuhan memberi kita tempat di sebelah kanannya, seperti dikatakan tadi dalam firman-Nya. Orang-orang yang melakukan sesuai dengan imannya, orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, mereka berbuat itu seperti berbuat kepada Tuhan, maka mereka lah yang akan mendapat berkat, dan mereka akan Tuhan berikan posisinya di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, namun bagaimana dengan orang yang hidup tidak sesuai dengan iman? Dalam arti selama hidup mereka tidak berbuat benar, mereka tidak berbuat kebaikan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Firman ini mengatakan mereka akan memasuki hukuman yang kekal, hukuman yang dari Tuhan, dan tempatnya adalah di neraka yang penuh dengan nyala api. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan maksud untuk menakut-nakuti, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak ada seorang pun dari antara kita orang yang percaya, anak-anak Tuhan, umat yang selalu setia kepada Tuhan untuk hidup atau mengisi kehidupan dengan terlena, seolah-olah tidak ada akhir dari setiap apa yang boleh kita perbuat dalam kehidupan ini, seolah-olah tidak ada tujuan dari perjuangan hidup beriman kita selama ini, seolah-olah bahwa hidup ini hanya boleh kita hadapi, kita jalani sesuai dengan kemauan kita tanpa ada yang menghakimi. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini menjadi peringatan keras sekaligus menjadi penghiburan yang sejati bagi kita orang yang percaya. Ada beberapa hal yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, seperti topik minggu ini, Tuhan mengatakan ada penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu benar-benar ada. Seperti nas yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar tadi, bahwa penghakiman itu, di masa penghakiman itu berlaku adalah untuk memisahkan siapa yang masuk pada kehidupan kekal dan siapa yang masuk pada hukuman yang kekal. Siapa yang masuk kepada kehidupan yang kekal tentu adalah pilihan dari setiap orang yang percaya, tetapi dalam tindakan nyata sesuai dengan iman kita, belum tentu itu yang menjadi tujuan atau pilihan kita. Siapa yang mau memasuki kehidupan hukuman yang kekal, tentu semua akan mengelak, semua akan menghindarinya, semua akan berkata tidak, kami tidak akan memilih itu. Tetapi dalam perjuangan kehidupan beriman kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak menginginkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita patut bersyukur sebab Tuhan Allah mendambakan kita masuk pada kehidupan yang kekal, bukan sebaliknya memasuki kepada penghukuman yang kekal. Untuk itu pada hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Jangan tunggu waktu untuk bertobat. Tuhan mengingatkan kita supaya nantinya tidak menyesal ketika penghakiman terakhir itu tiba. Sebagaimana saudara-saudara kita yang telah meninggal disebutkan nama-namanya pada hari ini, ingatlah bahwa kita juga akan seperti mereka. Kita juga akan mati. Tetapi sebelum kita mati, apa yang hendak kita lakukan? Bagaimana kita mengisi perjuangan kehidupan beriman kita? Itu sebabnya dikatakan
bahkan momentum murid. Ingatlah hari kematianmu sebelum engkau mati, sebelum engkau hari-harimu berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Isilah atau bagaimana kamu mengisinya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya seperti yang dikatakan oleh pepatah orang Batak, tinapun bulung si hupi, pinar saong bulung siala, unang sumolsol dipudi dada si paingot naswada. Si paingot mahatan itu hatta tuhita di bangsa minggu sadarion. Mahite pambahenan ni akan aporsea na peduli itu akan na membutuhkan. Dohot marhide pambahenan ni nasoporsea yang tidak ada kepedulian kepada sesama, wujud daripada imannya kepada Tuhan. Kita dihimbau, kita diinginkan, kita diingatkan supaya nantinya tidak menyesal. Ada penghakiman terakhir, supaya kita lolos dari penghakiman itu. Mari dengarkanlah, jangan ajukan nasihat melalui firman Tuhan hari ini. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah menerima berkat melalui segala perbuatan kebaikan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan jasmani kita maupun dalam kehidupan rohani kita. Sesungguhnya amal inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin hidup dengan benar, untuk semakin banyak berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti menolong saudara-saudara kita yang sakit, menolong mereka yang miskin. Kita harus memahami bahwa tidak semua yang miskin itu oleh karena kemalasannya, tetapi itu boleh terjadi, boleh dialami saudara-saudara kita oleh karena sistem yang tidak adil, sistem yang tidak merata. Ada orang yang begitu kaya sekaya-kayanya, tetapi tidak memberikan kepedulian terhadap orang, atau bahkan menyita lapangan kerja bagi mereka. Saudara-saudaraku, untuk orang-orang seperti itu Tuhan menginginkan kita untuk berbuat, karena Tuhan tadi berkata, siapa yang berbuat kepada saudara-saudara Tuhan, haang ini Tuhan Yesus Kristus dosa nama baik tu ibadah ini. Ayat yang ke-40 begitu jelas tadi dikatakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jangan palingkan matamu dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan palingkan telingamu dari orang yang berseru minta tolong kepadamu. Jangan jauhkan wajahmu bagi mereka yang meminta pembelaanmu. Jangan jauhkan kepedulianmu. Jangan engkau memberikan kepedulian kepada orang yang tidak membutuhkan kepedulianmu karena mereka sanggup, tetapi berikan kepedulianmu kepada mereka yang betul-betul membutuhkan itu. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tindakan kita biarlah atas dasar iman, bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu baik, bukan untuk menunjukkan supaya orang melihat kita telah berbuat banyak, bukan pula untuk mengharapkan pujian, mengharapkan pengakuan dan yang lain-lain, tetapi memberi dari atas dasar iman, karena kita telah terlebih dahulu menerima pemberian Tuhan atas hidup ini. Hidup kita adalah anugerah, hidup kita semuanya adalah pemberian Tuhan. Maka apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu nikmati, menjadi motivasimu untuk juga berbagi, memberi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hindarilah sikap menghitung-hitung perbuatan baikmu kepada orang lain, apalagi meminta pengakuan, balas jasa, pujian, atau ambisi-ambisi yang lain. Tetapi seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang telah diberikan oleh tangan kananmu, janganlah dilihat oleh tangan kirimu. Memberilah karena memang kamu telah menerima berkat Tuhan. Imanmu yang berkata harus memberi. Menolonglah karena kamu telah banyak menerima pertolongan Tuhan. Dan pedulilah karena memang hidupmu adalah buah daripada kepedulian Tuhan. Itu yang kedua.
kedua yang perlu kita simak, yang perlu kita pahami dan kita lakukan melalui firman Tuhan di akhir tahun gerejawi pada hari ini. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah jalani hidup ini sebagai orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan, sebagai orang-orang pewaris kerajaan Allah, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita telah ditetapkan menjadi pewaris kerajaan Tuhan, bukan pewaris kerajaan dunia ini, tetapi pewaris kerajaan Tuhan yang kekal selamanya, yang tidak dapat seorang pun dinilai oleh seorang pun, tetapi hanya Tuhan yang boleh memberikan itu kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bumi akan berlalu, hidup ini juga akan berakhir, tapi mari kita ingat, mari kita renungkan bahwa kasih setia Allah kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan menyertai kita, memelihara hidup kita. Kesanalah arahkan hidupmu. Itulah yang menjadi landasanmu untuk terus berbuat dengan baik, sebagaimana orang percaya yang tidak hanya menginginkan atau berlaku dalam kata-kata atau menginginkan pengakuan, tetapi nyata dalam aksi, nyata dalam perbuatan, seperti dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Demikian dikatakan di sana. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lebih dalam lagi dikatakan di ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara-saudara, jika kita mengaku adalah orang yang beriman, jangan lebih banyak kata-kata, lebih banyak tunjukkan dalam bentuk aksi. Aksi seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang benar yang di dalam firman ini, karena Tuhan akan memberikan tempat yang mulia bagi orang yang menunjukkan aksi daripada imannya. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan api neraka bagi orang yang menolak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah kami yang kami puja dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada akhir tahun gerejawi ini Tuhan, Engkau masih berkenan memberkati kehidupan kami. Kami telah mendengarkan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu Engkau panggil berlalu dari dunia ini. Itu menjadi momen bagi kami untuk mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami juga akan berlalu seperti mereka dari dunia ini. Sehingga selama kami masih ada di dunia ini, selama kami bernapas dari anugerah Tuhan, biarlah kami boleh memakai napas kehidupan kami, biarlah kami boleh mengisi kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, seperti orang-orang benar yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup bagi kami hari ini. Jadikanlah kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu hari ini, tetapi kami mau melakukannya, bertekad untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan kami, dan biarlah semua kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan tangan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Karena kami mengaku, kami menyadari kami adalah orang yang sangat lemah dalam segala perbuatan kebaikan. Namun oleh tuntunan Tuhan, sedikit yang boleh kami perbuat, suatu kebenaran, suatu keadilan, suatu kebaikan di hadapan Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami terus mengukir sejarah kebaikan dalam kehidupan kami, selagi Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu untuk boleh semakin taat kepadamu. Berkatilah kami untuk semakin boleh tunduk kepadamu. Sekalipun tantangan dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini semakin berat, semakin kompleks kami hadapi Tuhan, tetapi itu tidak akan menyurutkan semangat kami untuk membuktikan iman kami. Dunia boleh berakhir, segala isinya dan kuasanya boleh berlalu,
tetapi kasih setia Tuhan untuk menyertai, untuk memampukan kami tidak akan pernah berakhir. Kepada-Mu kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, supaya kami boleh kuat, boleh mampu, boleh dilayakkan oleh bimbingan Tuhan menjalani kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, Engkau pulihkan mereka yang sakit lemah di dalam pembandingan mereka di rumah sakit, di rumah, dimanapun, apapun sakit penyakit mereka. Hari ini Tuhan, kami memohon tumpangan tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Tolong Bapa, Engkau sanggup untuk memulihkan mereka, untuk menyembuhkan mereka. Dan kami memohon Tuhan, tanggalkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka. Dan ketika badan mereka lemah, fisik mereka lemah, kaku karena penyakit mereka, jangan biarkan roh mereka juga Tuhan sakit. Biarlah roh mereka menyala-nyala memuji Tuhan, mengaku kebesaran Tuhan. Roh mereka selalu berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidup fisik mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun dan yang memberkati. Terima kasih Allah kami, Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, dari yang terkecil hingga yang terdewasa, dalam semua aktivitas kami, kegiatan kami, keberadaan kami, semuanya begitu nyata di hadapan Tuhan. Semua kami serahkan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu. Berkatilah kami, lindungilah kami, tuntunlah kami. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, berkati juga program gereja, supaya semuanya boleh berjalan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat, majelis jemaat, semua panitia-panitia yang boleh diberdirikan Tuhan, untuk mendukung pelayanan boleh berjalan di tengah-tengah gereja. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, menuntun, memberikan hikmat, supaya kami boleh melakukannya, melakukan pelayanan dan panggilan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk pemerintah kami. Berkati negara kami ini Tuhan, untuk tetap hidup di dalam kesejahteraan, jauh dari para perongrong, jauh daripada orang-orang yang berusaha atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk menciptakan kerusuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami percaya oleh tuntunan-Mu, oleh kuasa kasih-Mu, memberikan hikmat, kekuatan kepada pimpinan kami di negara ini, dari presiden hingga tingkat lurah Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan kepemimpinan untuk membawa kesejahteraan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa kami, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 834 dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan yang kami kasihi yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepada-Mu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang beribadah secara virtual di rumah. Salam kami dari semua yang melayani ibadah Minggu hari ini, penatua, pendeta, song leader, dan juga pemusik, serta tim multimedia kita. Kiranya melalui ibadah kita ini
Wisma Asri tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.